Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, catatkan yang hadir ini menjadi hamba yang Kau ridhoi, hamba yang Engkau beri nikmat yakin padamu, diberi nikmatnya ibadah, dikaruniai akhlakul karimah, keluarga penuh berkah, cukupi dengan rizki yang halal barokah. Ya Allah, lindungi kami semua dari niat, ilmu, amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Saya harusnya jam 10, tapi tadi jam 9 kurang setengah 9 ke Kang Emil dulu takziah ke Pak Gubernur, dan ya beliau bercerita panjang lebar dan banyak hikmah yang diambil, dan hikmahnya diantaranya adalah saya terlambat ke sini, ibu bapak dapat ilmu mawaris dari Ustadz Fahrudin, ilmu yang sangat penting. Sedih sepanjang mendengar berita tersebut, tidak terbayangkan pergi sekeluarga, selain bertugas ke Inggris, tapi beliau ke Swiss untuk berlibur, mencari sekolah anak. Tapi terjadi adalah pulang kepada penciptanya. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Mana rencana yang lebih baik, rencana kita, rencana Allah? Mana yang pasti terjadi, rencana kita atau rencana Allah? Maka bagi orang yang beriman penting sekali untuk meyakini hal ini, ya. Berikut ini kita akan membaca sebuah hadis sahih, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, pernah suatu hari saya berada di belakang Nabi SAW, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, gulam namanya ya, kalau disebut anak muda itu disebut gulam. Beliau, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Tolong disimak baik-baik ya, ini pendek tapi dahsyat sekali. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Idza sa'alta, jikalau engkau meminta, idza sa'alta fas'alillah, mintalah, maka mintalah tolong hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, jikalau engkau meminta tolong, wasta'in billah, mintalah tolong hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Jika bergabung semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan datang manfaat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu.
lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka ya. Wa ini lanjutnya ya. Wa ini istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Dan seandainya umat berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka tidak dapat membahayakanmu sesuatu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Nah, yang paling enak dalam hidup ini dijaga oleh yang maha kuasa, maha perkasa, maha tahu, maha baik, maha menolong, maha menepati janji, maha penyayang, yang tahu semua keperluan kita, tahu semua masalah kita, tahu semua yang membahayakan kita. Siapa itu? Allah. Saya jaga anak, alhamdulillah Allah menitipkan 11 anak. Gimana jaganya? Tidak ada satupun yang ada di sini. 15 cucu. Lebih susah lagi jaganya. Sekarang salah satu cucu sedang dibawa ke dokter karena demam 3 hari. Tidak bisa apa-apa selain doa. Anak-anak bertebaran, ceritanya anak gak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Kuda, jaga kuda. Kemarin kuda pernah kabur. Kuda jantan menemui kuda betina, tidak ketahuan, tidak bisa dijaga. Santri ini segini banyaknya, gimana jaga santri? Ibu mah enak, titipin aja ke sini. Kami pening dan bahagia. Suami bisa jaga istri? Enggak. Allah satu-satunya. Pencipta kita siapa? Jawab. Yang mengetahui segala keadaan lahir batin kita siapa? Yang menggenggam diri kita siapa? Yang mengetahui segala keperluan kita, yang menguasai apapun yang kita perlukan, Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi tidak? Mungkinkah ada yang bisa mencegah? Jawab. Mungkinkah yang Allah kehendaki ada yang bisa menolak? Ada yang menghalang-halangi? Tidak bisa. Wa yuridka bi khairin fala ghadar li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan takut oleh apa-apa, oleh belum punya ini, nanti sekolah di mana, suami takut lincah lagi. Tapi takut satu, takut tidak dijaga Allah. Kalau Allah ngejaga kita, ada yang bisa mencelakakan tidak? Tidak. Allah menjaga supaya kita tidak kelaparan. Akan kelaparan tidak? Caranya bagaimana supaya dijaga Allah? Ihfazillah. Jagalah Allah. Gimana ngejaga Allah? Jagalah apa-apa yang diperintahkan Allah.
jagalah apa-apa yang diamanahkan Allah. Allah nyuruh sholat, jaga sholatnya. Wah, saya sholat tetap banyak masalah, saya pusing ini padahal saya sholat. Pertanyaannya kan Allah tidak cuma nyuruh sholat, wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini dia masalahnya, kita sholat ingat siapa? Nah, kan nggak berani jawab. Allah Akbar. Oh ini ya pesantren Darut Tauhid. Nggak nyangka ya. Allah, si Agimnya mana? Jadi kita tidak menjaga Allah, kita menjaga sholatnya, tapi sholat khusyuk nggak dijaga. Kan ada tuh, gimana ya, saya sudah tahajud tiap malam, saya sudah sholat duha, saya sholat tepat waktu, rawatib tidak saya tinggalkan, saya lebih dari 40 rakaat sehari, tapi kenapa kok Allah belum nolong saya juga? Pertanyaannya sederhana, khusyuk enggak? Oh itu sebetulnya ya, enggak berarti. Dan sholatnya juga bukan ingat Allah. Kenapa ibu sholat tahajud? Habis suami saya lincah lagi, saya harus mencegah kelincahannya. Jadi sholatnya juga, kenapa bapak tahajud? Karena hari ini jatuh tempo. Kenapa ibu tahajud? Anak saya mau ujian. Bukan tidak boleh, tapi kita mah ibadahnya itu bukan ingin benar-benar ngabdi ke Allah, tapi kepepet, ada perlunya. Yang tahajud karena hutang lunas tahajudnya. Makanya hadirin, ihfazillah yahfazka, jagalah sholat tepat waktu, Allah suka. Jaga agar zikirnya benar ya. Allahu Akbar, ketika takbir ingat ke Allah, ruku ingat ke Allah, makin ngejaga sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ditolong oleh Allah. Jelas bu? Ibu sholatnya rajin kan? Nah, takut ditanya khusyuk enggak? Enggak, saya enggak nanya bu, saya sudah tahu jawabannya ya, kan sama ya. Saum perintah Allah, jaga saum, tapi saumnya hanya saum perut. Mata tidak saum melihat TikTok dan YouTube. Telinga tidak saum mendengar gibah. Mulut tidak saum dari ngomong yang tidak manfaat. Jadi sebetulnya belum menjaga yang Allah perintahkan, baru sebagian kecil. Makanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, nggak usah risau ya tentang rezeki kita di mana, anak nanti mau sekolah di mana. Tidak usah risau, sebab risau juga tidak menyelesaikan masalah. Aduh, saya takut saya makin tua, gimana nanti saya keriput. Nggak apa-apa bu, keriput aja. Dan tubuh ini bukan milik kita. Tapi kalau saya kurang cakep nanti gimana? Bu, nggak mungkin ibu SMP terus. Walaupun ibu pakai seragam SMP terus, pasti orang lain nyangka ibu kepala sekolah ya kan? Maaf, astagfirullahaladzim. Jadi pikiran kita sekarang, apa nih yang Allah perintahkan, apa yang Allah titipkan, jaga saja. Mata, kira-kira mata ini punya siapa aslinya? Ciptaan siapa? Kita ngerti enggak bagaimana ngurus mata? Enggak tahu. Air mata gimana, bulu mata gimana,
bahkan sampai detik ini belum pernah lihat kelopak mata sendiri, ya kan? Bulu mata juga nggak kelihatan. Alis, coba lihat alis. Ayo semuanya lihat alis. Milik Allah. Apa perintah Allah tentang mata ini? Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati. Tes. Kang, boleh monitor ininya dibesarkan dikit? Ini nggak ada monitor di sini. Biasanya ada ya? Alhamdulillah. Jadi mata yang tidak terjaga membuat kita tidak dijaga Allah. Makanya orang yang suka jina matanya, melihat yang tidak halal, hatinya tidak terjaga, sholatnya juga tidak akan khusyuk, hafalannya juga mudah hilang, tidak dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena tidak jaga mata. Ayo Bu, jangan banyak lihat drakor, nanti seneng sama apa namanya, artis Korea itu namanya? Hah? K-pop? Apa? Jangan lihat yang ganteng-ganteng sampai terpesona, pas lihat suami astagfirullah. Bapak yang sudah sepuh-sepuh juga jangan lihat yang iklan-iklan remaja pas bangun tidur, kok ada nenek-nenek? Ya, itu istrinya. Berarti bapak juga kakek-kakek. Bapak lihat istri nenek-nenek, pas istri bangun, aki-aki. Sama. Itu gara-gara matanya tidak terjaga. Orang tidak bisa menikmati lezatnya ibadah, nikmatnya munajat, kalau tidak menjaga amanah Allah. Jaga mata, jaga pendengaran, jaga pikiran. Aduh, enak badan nih. Kayaknya saya nih bekal flu nih. Itu hasil penelitian ya Pak. Saya dengar semalam, sampai kalau kita nyebut sakit nih, itu aja udah berefek nih ke kita tuh. Pikiran ini kalau tidak dijaga, kita bisa merusak tubuh sendiri. Bu, ibu mau dikasih mie ayam, enak sekali, bumbunya juga, dan ini non kolesterol ya. Ayamnya bagus-bagus, ayam sewirnya, mau nggak? Gratis. Tapi ternyata ayamnya tuh bangkai Bu, dan di sela-sela mie-nya tuh dicampur cacing. Nah bahkan ya si baksonya itu ternyata dari usus babi. Tuh kan, hihi. Itu apa pikiran? Mana ada yang kayak gitu ya? Hanya pikiran itu. Bu, si ibu itu ngejelek-jelekin ibu. Yang benar, apa kata dia? Katanya ibu jelek, makanya si ibu jelek. Masa dia ngomong kayak gitu? Kurang ajar. Belum selesai Bu ngomongnya, udah jelek, banyak hutang. Apa pikiran kita? Marah, jengkel, mendidih. Gara-gara apa? Telinga yang dipikir. Tapi kalau kita olah pikiran kita, enggak. Salah dengar mungkin. Enggak salah dengar loh Bu. Emang ini jamur asli, saya dengar. Udah,
mungkin dia ngomong gitu lagi nggak enak hati, lagi banyak masalah. Oh enggak banyak masalah, masalahnya cuma ibu aja. Mungkin dia udah lupa, belum lupa kan barusan ngomong. Ya udahlah Bu, mau ngomong apa aja terserah beliau. Kalau omongannya benar, mudah-mudahan saya jadi benar. Kalau dia omongannya salah, mudah-mudahan diampuni Allah. Dah Tuhan saya Allah yang ngatur rezeki, takdir, kemuliaan Allah, bukan mulut orang. Enak tidak? Nih, kalau pikirannya dialihkan beda. Jelas? Makanya kalau bangun tidur, aduh kolesterol naik nih, aduh enak, pusing, kepala tuh serasa belah. Emang udah nyobain kepala belah? Hah? Iya badan saya kayak ditusuk-tusuk jarum pentul. Emang udah nyoba? Dan pinggang saya tuh kayaknya remuk. Walah bohong, dia belum nyobain. Terus ngomong yang nggak benar ya. Itu tuh nggak jaga, harusnya apa? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Trek-trek, alhamdulillah tulang saya komplit, masih bergerak, nafas gratis. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Ayam masih kedengar ya. Digoreng loh ya misalnya. Gak boleh ngomong kotor atau zolim. Pas ke kamar mandi, alhamdulillah ya Allah, Engkau sediakan kamar mandi yang dekat. Bayangkan orang KKN kan harus ke sungai, ya kan? Wah, nggak tenang lah di sungai ya, pengalaman. Alhamdulillah, ibu, alhamdulillah saya punya anak. Dilihat suami, alhamdulillah saya punya suami. Berarti masih hidup ya, masih. Ayo, perintahnya juga husnuzon, berbaik sangka. Jaga yang Allah perintahkan, mata, telinga, pikiran, mulut, hati, tangan. Jaga nih, jangan nyentuh yang tidak halal. Jaga harta, makin kita menjaga apa yang Allah sukai, beres, kita akan dijaga oleh Allah. Masalah pasti ada. Wah, anak saya sekolah di luar, Allah jaga. Kalau kita bisa benar-benar jadi orang tua yang ngejaga yang Allah sukai. Gak bisa Bu, emang kalau nitip anak ke sini langsung soleh? Gak, tergantung Allah. Pelajarannya sama, yang jaga sama, gurunya sama, beda-beda. Salah satu penyebabnya kelakuan ibu bapaknya. Coba, Allah lihat tidak kelakuan ibu Bu? Gak enak sebut kelakuan. Allah lihat tidak perilaku ibu? Jawab tuh. Bedanya apa kelakuan dengan perilakuannya? Allah lihat tidak perilaku orang tua dimanapun, kapanpun? Dia nggak jaga diri, ingin anak terjaga, nggak aji. Jaga diri baik-baik. Jangan suka ngomongin orang. Walaupun di sini anak dididik untuk jaga lisan, ibu bapaknya doyan ngomongnya nggak bagus. Allah nggak jaga anak. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Niscaya Allah ada di hadapan. Ini paling top. Nikmat terbesar adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Ini derajat tertinggi nih. Orang namanya ihsan atau muhsinin. Para waliullah itu yang ini, yaitu orang yang dimanapun, kapanpun selalu merasa ditatap Allah. Ini paling top Bu. Orang yang bisa begini derajatnya para kekasih Allah nih.
Kita kenapa berbuat maksiat? Karena nggak yakin Allah sedang melihat kita. Orang yang yakin, tajidu tujahak, yakin Allah melihat dirinya, udah merdeka dia. Tidak lagi sibuk jaim, pengen dipuji orang. Ada orang, tidak ada orang, sama, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama, Allah pasti melihat. Diposting, tidak diposting, sama, Allah pasti tahu. Makanya maaf ya, orang-orang kalau kurang yakin kepada Allah, dia pasti sangat sibuk ingin dinilai oleh makhluk. Dan ingin dinilainya tuh lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan lebih pintar, ingin kelihatan lebih soleh, ingin kelihatan lebih kaya. Kenapa banyak cicilan? Hah? Ngaku. Karena ingin kelihatan keren. Padahal orang tahu itu cicilannya. Kita ingin kelihatan lebih dari, capek hidup kayak gitu. Tapi bagi orang yang sibuk menjaga Allah, dia puas. Allah tahu segala-galanya, Allah melihat perbuatan, dia akan ikhlas, dia akan syukur dikasih nikmat, dia akan sabar kalau ditimpa musibah, dia akan ridho kalau menerima takdir, dia akan semangat ikhtiar karena Allah melihat kita ikhtiar, dan dia akan tawakal, yakinlah Allah yang akan mengatur segalanya. Ini buah daripada ihfazillah, jagalah Allah ya. Idza sa'alta wa idza sa'alta, jikalau meminta, fas'alillah, minta ke Allah aja. Jadi sebelum minta apa-apa ke siapa-siapa, ke siapa dulu? Jawab hadirin. Ini mau bicara gampang, tapi bicara dengan niat benar, cara benar, tidak gampang. Maka minta dulu ke Allah supaya bicaranya benar. Bapak mau bicara sama ibu, doa dulu Pak, karena belum tentu apa yang Bapak katakan dipahami ibu. Pokoknya Bapak ingin sesuatu dari istri, minta dulu ke Allah. Karena istri itu makhluk ciptaan Allah, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Istri saya marah, kalau saya jawab makin marah. Udah laporin aja ke Allah. Ya Allah, gini-gini amat, tolong diganti ya Rob. Akhlaknya selesai udah keburu gembira. Yang diganti tuh akhlaknya jadi baik. Jangan gitu doanya. Ya Allah, karuniakan kesabaran, Engkaulah yang melembutkan hati. Bapak teh cinta waktu capek loh Pak jadi istri itu, sempat menderita, udah gaji cuma sedikit. Ya Allah, berikan kesabaran. Apa komat kami? Apa komat kami? Ya, lapor ke Allah. Pasti segala dilaporin ke Allah. Udah bagus. Daripada sibuk bertengkar, mending sibuk doa Pak. Nah, lelaki mah bagian kalah ya. Mau ngomong apa juga kalah. Didengerin enggak Pak? Didengerin. Pasti dijawab, pasti dijawab. Dengar dong, jawab dong. Giliran jawab pasti nggak mau kalah. Kita mau kalah terus Pak. Satu-satunya harapan menang itu lapor ke Allah. Ibu juga gitu Bu. Kalau ada apa-apa mintanya ke Allah dulu, baru bicara ke suami. Suami ngasih atau enggak itu mah gak ada masalah, karena segalanya juga ada waktunya ya. Wa idasta'anta, dan jadi mau minta tolong, dan sekira mau minta tolong, wasta'in billah, minta tolongnya ke Allah. Ada berita apapun, kalau bisa ambil wudhu, sholat. Ya Allah, tolong, saya dengar suami saya ada masalah di kantor. Tidak ada satupun masalah kecuali dalam genggaman-Mu. Engkaulah satu-satunya yang bisa menyelesaikan. Seperti sekarang
siapa Ariel belum ketemu di sungai di Swiss itu, Allah tahu tidak di mana? Tahu, sangat tahu, karena Allah yang menyimpan. Jangankan jenazah, daun gugur satu daun Allah tahu dan tercatat di Lauh Mahfuz. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, tolong ya Allah. Kenapa sudah doa belum pasti ada rahasia Allah? Aduh, tapi saya kasihan lihat orang Palestina. Kita kasihan lihat orang Palestina teraniaya. Jangan lupa, Allah lebih kasihan lagi. Karena mereka semua ciptaan Allah, makhluk yang Allah urus. Kenapa dong Allah biarkan? Kata siapa Allah biarkan? Allah punya rencana terbaik yang kita belum tentu paham lewat kesulitan. Berapa sekarang negara yang paling banyak masuk surga tanpa hisab dengan jadi syuhada di Palestina. Kita mah susah, ya, terlalu banyak godaan. Di sana listrik bray, pet. Makanya drakor nggak laku, ya. Di kita manteng listrik terus, ya. Internet cepat, kuota melimpah, jadinya apa? Gini terus, nggak ngapalin Quran. Benar? Ini ada yang penghafal Quran bawa HP enggak? Ada yang nggak pegang HP? Rezeki berkurang nggak deh? Kemudian masalah kehidupan menjadi pelik tidak? Urusan-urusan semakin kronis tidak? Masalah Indonesia ada gimana? Perang Ukraina gimana? Tenang, kita mah HP 3 tuh Pak, kayak tukang dagang. Bangun tidur suami di samping mah nggak disentuh. Mau tidur, bentar ya Pak ya, grup mami. Tidur tutup, tidur duluan ya. Langsung bercahaya wajah tuh Pak. Sampai kata suami tuh, lihat wajah istrinya bercahaya di balik selimut tuh. WA ke Ustadz, kasih amalan apa istri saya, kok wajahnya bercahaya gitu. Wiridnya apa? Wiridnya rawe ratu WA katanya. Ya di dalam selimut gini kan. Hati-hati tuh hadirin. Mending ke Allah dulu dalam segala urusan, ya. Nggak bisa kok kita menyelesaikan urusan apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Tadi diceramahkan kenapa Usama bin Zaid usia 18 tahun. Dia ada yang usia 18 nggak nak? Bapak nggak usah ngacung ya, saya kurang yakin ya maaf. 18 tahun jadi panglima perang Pak. Padahal pasukan yang dipimpinnya ada sahabat-sahabat senior Rasulullah. Kenapa? Umur 18 tahu apa tentang perang? Karena yang dapat saya pahami ini Usama bin Zaid insya Allah orang yang ahli takwa, sehingga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Allah memberi ide, Allah memberi gagasan, Allah memberikan solusi. Kan Allah tahu peperangan seperti apa seluruhnya, di mana musuh-musuhnya, apa strategi musuhnya. Walaupun musuh-musuh kaum Quraisy itu mengadakan rapat gelap di tempat yang gelap gulita,
sampai mereka tidak tahu rapat dengan siapa. Wah, ini rapat aneh hadirin. Dan rahasia bicaranya pelan sampai tidak kedengaran oleh yang diajak bicara. Allah tahu tidak? Jawab. Enggak ada yang tidak diketahui Allah. Semuanya diketahui Allah. Terus apa sulitnya bagi Allah yang menguasai segala-gala mengilhamkan kepada Usama bin Zaid yang soleh? Jadi solusi tidak harus jadi orang tua semua, Pak. Banyak yang tua-tua juga nggak jelas solusinya. Ya, dan menjadi tua mah bukan keterampilan, Pak. Jadi sendiri ya. Bapak dulu remaja ya. Kenapa sekarang beginian? Jadi sendiri. Saya juga jadi tua sendiri, nggak direm. Walaupun sekarang pakai seragam SMP, tetap udah tua ya. Reuni SMA. Dulu memang lucu-lucu pakai seragam SMA. Tapi pas reuni umur 60 tahun pakai seragam SMA lebih lucu. Jadi nggak jelas ya antara bentuk dengan seragam SMA. Tua itu kemestian, tapi tua, dewasa, matang, bijaksana, ini masalah ketakwaan. Berapa banyak anak-anak yang muda tapi ahli takwa. Makanya solusi itu tidak harus dengan tua. Tidak jarang orang muda bisa memberi solusi asal dia ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Ini pemuda waro, jaga pandangan, jaga lisan, bisa jadi matang tuh. Pernah di SMP Darut Tauhid ya, ada pelajar SMP, saya sempat ngedengernya tuh kalau bertanya tuh, ini kok SMP kelas 2 tapi pikirannya seperti mahasiswa, mateng cara bicaranya tuh, mantep, bersih, bagus, berbobot. Kenapa bisa begini? Karena Allah yang membimbing ya. Makanya kita harus kalau minta apa-apa ke Allah dulu. Setuju? Kami harus bayar beli rumah tanah di Australia yang mau dibeli ini 5,5 miliar. Alhamdulillah, tiba-tiba nih ya ada yang nelpon, Pak, saya punya tabungan 1,5 miliar, silakan pakai saja. Saya tidak pakai, ibu-ibu nih. Baru kemarin juga, ini ada dari Bangladesh 1,5 miliar, silakan pakai saja dulu. Tiba-tiba ada yang nelpon, itu ada bapak-bapak baru jual asetnya, tertarik untuk mendengar. Siapa yang ngatur semua ini kan? Allah. Makanya jangan pernah putus asa, karena Allah menguasai segala kejadian. Nah, ini ada terusannya, wa'lam, ketahuilah, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau memberi kepada saya nih ya 1 butir nasi, tapi tidak ada catatan di lauh mahfud. Sampai tidak? Itu jawab hadirin. Mumpung pertanyaannya gampang ya, sampai tidak? Kenapa nggak sampai? Nggak ada di rencana Allah. Saya janji ya, nanti saya dukung. Tidak ada di catatan lauh mahfud
dia jadi gubernur, nggak jadi Pak. Tapi dari Olympusnya. Saya jamin kau nikah dengan anak saya. Tapi di sisi Allah nggak ada catatannya, nggak akan pernah nikah. I love you so much, you are my everything. Apalagi? Aku janji akan kunikahi. Wah, kejadian. Kalau tidak ada di dalam rencana Allah. Makanya jangan bersandar kepada siapapun. Kalau gitu buat apa dong kita ikhtiar menjaga Allah? Tapi kalau semua tercatat, yang tercatat di sisi Allah, ada yang kita tidak bisa milih. Saya jadi lelaki nggak milih Pak. Apa perbedaan bapak-bapak dengan kambing? Coba. Persamaan bapak dengan kambing apa? Jawab. Berjanggot lagi. Jangan menghina. Perbedaan, persamaan kita dengan kambing, satu, sama-sama ciptaan Allah. Yang kedua, sama-sama tidak milih. Kambing tidak milih jadi kambing, kita tidak milih jadi orang. Coba kalau bapak ini memang di lauh mahfudnya kambing, kita stres sekarang Pak. 26 hari lagi Idul Kurban. Udah curiga kalau kita dikasih makan terus ya. Ya mah jatah ya. Bu, Ibu, nanya aja. Coba, saya kan sesungguhnya, maaf saya dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu ada persamaan. Satu, sama-sama hamba Allah. Yang kedua, sama-sama lelaki, itu aja Pak Ilham. Kalau solehnya mah udah nggak bisa ketandingan. Jadi jangan suka ngarep-ngarep dari makhluk. Satu, ada yang tidak bisa milih, tapi ada yang bisa milih. Ihfazillaha yahfazka. Kalau kita milih menjaga apa yang Allah perintahkan, maka takdirnya Allah menjaga kita. La in syakartum la azidannakum. Syukur, maka takdirnya ditambah nikmat oleh Allah. Tidak syukur, maka tertulis di lauh mahfud, orang yang tidak syukur, inna adzabi lasyadid. Sedekah pagi-pagi misalkan, takdirnya kalau ikhlas, malaikat mendoakan. Tidak sedekah, ada lagi takdirnya. Tidak ada yang keluar dari catatan lauh mahfud. Tapi kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, insya Allah kita akan bertemu dengan takdir-takdir terbaik kita. Jelas hadirin? Semua tertulis, tapi kalau kita patuh kepada Allah, insya Allah apa yang Allah janjikan, nah itu akan ketemu dengan diri kita. Paham ya? Jadi kalau udah tertulis mau ngapain kita ikhtiar? Ya karena di sana tulisannya tidak cuma satu, lengkap. Kalau berzina terus, nanti jodohnya pezina lagi. Kalau sempat berzina, taubat nasuha, bisa digeser. Mungkin di sana ada catatan lain. Ibu baik, alhamdulillah. Itu aja supaya senang ya. Mikirnya buruk sangka terus, ada takdirnya. Gelisah, risau, badan tidak sehat. Berbaik sangka terus, syukur terus, badan segar, sehat, tambah nikmat. Nah demikian pula, dan seandainya seluruh umat mau berbuat jahat ke kita, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah tetapkan. Surat apa tuh? Atau banyak
Innalillah. Ya Allah, saya lupa. Yang itu yang tidak sesekali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Ada di Al-Quran, ayo atau hadirin di surat At-Taubah gitu kalau tidak salah. Dek, ini kan para penghafal Al-Quran. Ayo. Kulla yusibana, katakanlah. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah Allah maula kami dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Orang beriman bertawakal. Jadi jangan sampai kita galau berlebihan. Kita pasti ada cemas, segera ingat, enggak bisa menimpa tanpa izin Allah. Enak begitu hadirin. Di sana sudah pena catatan lauh mahfud sudah diangkat dan tinta sudah kering. Jadi artinya semuanya tidak akan keluar dari ketentuan Allah. Wah, saya bingung. Enggak usah bingung. Urusan kita bukan catatan Allah, bukan urusan kita takdir Allah. Urusan kita adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajaz. Sungguh-sungguh apa-apa yang manfaat, luruskan niat dengan sungguh-sungguh, cari ilmu dengan sungguh-sungguh, amalkan dengan sungguh-sungguh, pasrahkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Udah selesai. Mau diapain aja dari kita, terserah Allah yang maha baik. Kita kan bukan punya diri kita, kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Sudah cukup ini. Mana MT Sakinah? Alhamdulillah dari Bekasi. Liko Villa Gading Harapan Bekasi Utara. Emang sepanjang ini ya itunya ya, judulnya Alhamdulillah 60. MT Nur Ilahi nggak ada. Oh, Alhamdulillah Banjaran. MT Perumas Blok 1 Karawang. Alhamdulillah. Dari Pekuburan ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan beberapa menit? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Ustaz A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami bersyukur hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Agim. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Amin. Kami datang dari Palembang bersama istri. Alhamdulillah. Nggak ada di sini, Pak? Iya. Bapak berarti tamu yang tidak diundang ya? Berkah, silakan. Alhamdulillah, ini berkah. Saya sudah lama fan sama Agim dari bahwa sejarahnya naik turun saya ikutin terus. Tapi alhamdulillah ternyata Agim memang benar-benar orang yang masih muda, masih ceria. Padahal umurnya sudah 60. Sudah cucung berapa tadi? 16 baru 15 Pak. Subhanallah, alhamdulillah.
mungkin Agim sama saya nggak beda-beda jauh. Mungkin saya adik alumni kali ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Ustadz, kami sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan. Jangan sedikit aja. Tapi karena saya udah banyak saya masalah, Pak. Tolong ya. Waktu, Berita yang gembira aja. niatan kami ada 3 sebenarnya mau tanyakan, tapi ternyata sudah dijelaskan semua sama Alhamdulillah. jadi yang pertama masalah ilmu laut mahfuz, jadi apa yang tertulis dalam kitab. Jadi ada 3 pertanyaan, tapi sudah dijawab semua. Alhamdulillah, itu yang paling enak, Pak. Jadi Sebelum bertanya sudah terjawab. semua, subhanallah. Jadi Bapak mau berterima kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau diizinkan Ustadz gini, kami kesini memang niatan yang kedua ini ya. Niatan pertama saya mengantarkan anak saya ke Polban. Itu kebetulan baru bulan ini kuliah tatap muka. Sudah 2 tahun di rumah di Palembang terus. Jadi kebetulan kami kemarin ke Geger Kalong. Saya lihat, wah alhamdulillah ada kajian Agim. Ya, kajian ini setiap Ahad pertama di Masjid Eko Pesantren. Ya. Ini saya yang kedua kalinya datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Yang pertama sholat duha dan sholat tahiyat masjid. Jadi yang pertama kemarin minggu yang lalu saya udah kesini, tapi nggak ketemu Agim. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nah, saya nggak banyak pertanyaan. Kalau diizinkan. Kan udah terjawab tadi. Itu tadi. Maaf ya diganggu begini supaya seger aja. Saya jadi bingung mau Ustaz. Ya nggak usah, udah. Aku sudah terjawab. Iya, saya juga ikut bingung, Pak. Tauhid. Masalah tauhid sudah terjawab semua. Udah tuh, udahan berarti. Jadi kalau diizinkan, saya dengan rendah hati, mungkin saya teringat sahabat Nabi. Waktu itu sahabat Nabi kalau nggak salah strateginya berbohong. Jadi saking pinginnya memeluk Nabi, dia tahu kalau Nabi dipecut, dia kalau nggak salah. Ya, saya ceritakan nanti. Nanti ceritakan. Jadi singkat cerita, dia ingin berdoa ke Nabi. Nah kalau nggak boleh, kalau diizinkan dan Agim tidak keberatan, saya ingin berpelukan. Ya. Mudah-mudahan ilmunya barokah dari Agim mengalir kami. Mudah-mudahan keberkahan, kemakmuran, kekayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Yang kedua, saya ada niat. Tadi Ustadz Proji memancing yang tahajud. Kalau diizinkan ini saya mau memberi rezeki atau memberi hadiah 2 orang yang semalam sholat tahajud, saya mau kasih hadiah. Terus pertanyaannya nanti saya serahkan Agim untuk menjawab pertanyaan. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih, Pak. Coba diantara yang adik-adik yang hafiz biar saya yang nanya aja ya. Makasih ya. Saya aja yang nanya ya. Iya. Karena saya harus menjaga jangan. Tapi nggak banyak ya, mungkin ada yang tersisa di dompet ini aja. Mungkin ada 100.000 untuk 1 orang, satunya lagi 150. Silakan Agim memberi pertanyaan. Gimana di sini semuanya ahli tahajud, Bang? Kurang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita harus paham setiap orang itu unik. Setiap orang itu punya kemampuan beragam, ya. Terima kasih. Saya nggak berani nanya siapa yang semalam tahajud, Pak. Sepengetahuan saya ini santri tahajud di sini semua. Alhamdulillah. Jadi agak kurang itu ngebagiinnya yang. Insya Allah Pak ya. Dan yang kedua, kalau saya suruh ngacung, saya khawatir nanti hilang pahala tahajudnya. Nanti Bapak kasihin aja ke yang Bapak mau ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih.
Sudah setengah 12, jam berapa nih kita akan? Sudah habis waktunya belum, Dek? Duhur jam berapa? Kan? 11.51. Baik, satu pertanyaan, dua pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Silakan, satu, boleh dipinjamkan mikrofonnya? Jadi ini tahu saya ada jadwal, nanya dulu ya ke Darut Tauhid gitu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Ada jasadnya tidak tadi oleh ya, silakan. Ya. Ya. Ini kedua kalinya saya bertanya, makanya malu takutnya yang lain dulu, tapi nggak ada yang nanya ini. Ada tadi ada suara yang tidak dikehendaki tadi mana ya? Oh ibu, udah pakai mikrofon? Udah. Nama saya Erni dari Nurilahi Banjaran. Pertanyaan saya, ini kan ada 2 orang saudara Ustaz, kayak di mana 4 orang saudara. Yang 3 ini mungkin akhlaknya kurang baik gitu dalam berbicara. Yang satu susah untuk mengeluarkan rezekinya untuk orang yang khususnya ke orang tuanya, susah sekali untuk mengeluarkan. Nah yang satu orang ya orangnya baik, namun susah ketika dia punya istri, sama istrinya coba diingatkan gitu ya Ustaz. Tapi katanya aduh susah, udahlah dia karena dia adik paling bungsu, jadi malu ketika untuk mengingatkan terus, takutnya nggak enak, takutnya silaturahimnya terputus. Jadi gimana ini solusinya? Berhenti begitu aja atau terus dilakukan untuk mengingatkan? Baik, rumusnya begini. Dalam membantu perubahan, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Jadi kita tidak dalam menilai orang lain, tetapi membantu orang lain. Yang bisa mengubah orang lain Allah. Tuntut, ini pelit, saya dermawan tidak. Ini kurang aktif, saya aktif tidak. Apa yang ingin ada pada orang lain, kebaikan adakan pada diri. Lillahi ta'ala ya. Kemudian posisi kita tidak lebih dari yang lain. Jangan sampai ada di hati kita saya lebih baik dari yang lain. Kalau itu ada, gagal nanti. Karena iblis juga begitu. Saya lebih baik dari Adam, kata iblis gitu. Dan itulah yang mengakibatkan dia dilaknat. Kalau Nabi Adam berbuat dosa, makan buah yang dilarang, bisa tobat. Tapi kalau sombong, itu tidak bisa. Nah, sombong itu tidak pakai apa-apa harta, tapi merasa, wah, kenapa ini kayak gini kelakuannya? Misalnya, padahal kita juga bisa berubah itu dengan pertolongan Allah. Kalau dicabut aja oleh Allah taufiknya, kita bisa lebih buruk. Makanya posisi kita harus, oh, saya bersyukur oleh Allah dibantu begini, saya harus membantu yang lain. Tidak dalam memandang yang lain lebih rendah. Karena mungkin punya amalan-amalan lain yang disukai oleh Allah. Kan kita tidak tahu amalan tiap orang seperti apa. Makanya syarat dalam dakwah itu adalah tawadu, tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Nah, nanti Allah yang bolak-balik hati, bukan ceramah dakwah. Kayak sekarang saya dakwah, coba dakwah ini. Siapa yang bisa memasukkan ke hati Bapak Ibu? Ini cuma Allah. Tugas saya meluruskan niat saya dalam berdakwah, menjaga kata-kata dan sikap saya dalam dakwah ini supaya benar disukai Allah, walaupun suka ada meleset-melesetnya, baik hati maupun kata-kata ya. Sekuat tenaga diamalkan yang disampaikan ini. Dan terakhir paling mendoakan. Nggak bisa saya masuk ke pikiran jamaah ini ya. Itu tuh Bu. Terima kasih Bu. Maaf ya.
Ini Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Purwanti dari Majelis Taklim Sakinah Harapan Baru Bekasi Barat. Yang mau saya tanyakan, menyambung uraian dari Ustadz Fahrudin tadi tentang warisan. Yang ingin saya tanyakan, Stop. Kalau tentang waris nanti ke beliau aja ya. karena tadi saya nggak dapat kesempatan Pak Ustadz. Stop. Oh gitu. Pertama, saya bukan ahlinya. Ya, yang kedua, mungkin yang lain sedang ingin berkaitan dengan tauhid gitu ya. Tapi kalau ibu bahagia dengan bertanya, tanya aja. Karena saya niatnya ngebahagiain ibu. Tapi Ustadz Fahrudin yang menjawab. Masalahnya, masalah waris ini pasti panjang lebar. Sedang waktunya tinggal sedikit gitu kan Ustadz. Ustadz bahagia kan dibela begini. Gitu Bu. Oh baik Pak, terima kasih banyak. Gak apa-apa ya Bu. Iya, gak apa-apa. Pulang dari sini aja ibu Iya, kita iya. sholat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di Darut Tauhid ini ada bagian masing-masing. Ustadz Fahrudin ini ketua Yayasan Darut Tauhid, pimpinan tertingginya di Yayasan Darut Tauhid. Di Darut itu ada 3 yayasan. Satu, Yayasan Darut Tauhid yang menangani semua wakaf dan pesantren. Yang kedua, Yayasan Darut Tauhid Peduli, yaitu tentang lembaga amil zakat. Itu bagian sosial, ngadain dana. Dan yang ketiga, Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, itu yang menangani sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah begitu ya. Kalau apa? Ya begini saja saya sih. Bagian gajian. Bagian mendoakan. Begitu? Ya bonus karena pertanyaannya ditunda. Siapa tadi? Satu. Nah, silakan Pak. Tolong mikrofon. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau bulan depan apa? Oh saya haji ya, saya berangkat haji insya Allah 18 Juni, pulang 14 Juli insya Allah. Berarti pengajian yang besok saya libur dulu ya. Tentang waris. Kepada semua jamaah ya yang ingin dapat warisan. Aduh, jelek banget pikiran itu ya. Harusnya ingin mewariskan. Dan ilmu waris ini ilmu luar biasa pentingnya. Kalau tidak hati-hati bisa jadi masalah besar ini. Bisa jadi perpecahan dalam keluarga. Repot lah ya. Silakan Ahad pertama bulan Juli di Eko Pesantren jam 9 pagi mulai. Ya terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin langsung aja ke pertanyaan Ustaz. Dalam Al-Qur'an bahwa dijelaskan janganlah kebencian kepada suatu kaum engkau berbuat tidak adil. Jadi dan hadis yang lain, idil wa aqrabu littaqwa, kita harus adil karena adil itu dekat dengan ketakwa. Jadi yang saya mau tanyakan ya, karena saya sebagai pengurus DKM dan ada di dalam DKM itu bahwa ketua DKM-nya itu ingin menguasai, bukan menguasai kelompok-kelompok tertentu yang, jadi ketika kami udah rapatkan, udah dirapatkan dan udah kalau ininya udah ditetapkan, kemudian dirubah lagi karena kaum tertentu tidak bersolawat, maksudnya itu Tidak sepakat lah. ya tidak sepakat, harus
harus kelompok suatu teh, oh ini mah kelompok gini, ini mah kelompok ini kelompok ini. Jadi mereka itu gitu Jadi pusing ya. jadi gitu ya. Baik, AA paham. Maaf ya, AA potong ya. Karena pertanyaan ini banyak, sedih sekali ya Pak. Tidak sedikit di masjid yang harusnya menjadi contoh bersatu, malah jadi perpecahan. Ingat baik-baik ya, ini pernyataan ini. Bahwa perpecahan itu pasti bukan karena masalah ilmu agama, tapi masalah nafsu di dalam mencari ilmu dan mengamalkan. Jadi nafsu itu yang kadang-kadang satu masalah itu jadi ribut. Dan ternyata orang-orang yang berilmu tinggi ya, seperti para ulama mazhab, perbedaan pendapat itu gak ada masalah ya. Jadi perbedaan pendapat itu bukan hanya sekarang, dulu juga sudah ada. Para ulama besar itu berbeda pendapat tapi biasa, karena bisa mengendalikan nafsunya. Bagaimana nih, kunut atau tidak kunut? Coba di Darul Tauhid, kunut atau tidak kunut, Ustaz? Di sini kunut, di sini juga tidak kunut, tergantung imamnya. Dr. Budi Faisal, salah satu pembina Darul Tauhid, kalau ngimamin, aduh kunutnya tuh nikmat, panjang ya. Kita ikut. Kenapa? Kalau ada perbedaan pendapat, caranya begini, pelajari dua-duanya. Kenapa ini kunut? Kenapa ini tidak kunut? Pelajarinya sing ikhlas, jangan pakai emosi. Udah begitu, pilih yang paling diyakini dan hormati pilihan orang lain. Karena yang punya sorga itu Allah, yang menilai itu Allah. Nah, kadang-kadang kita jadi merasa paling benar, seakan-akan sorga tuh kita yang menentukan. Mungkin di sini jarang mendengar ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mungkin saudara jarang, mungkin hampir tidak pernah dengar bicara itu ya. Kenapa nggak pernah bicara ini sesuai dengan Quran dan Sunnah? Pertama, karena saya belum paham Quran seluruhnya dan juga Sunnah seluruhnya. Bagaimana mungkin saya mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, sedang ilmu saya belum paham, baru dikit sekali. Paling juga beraninya begini, ini sesuai dengan yang dapat saya pahami saat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi belum paham, baru paham segini, itu juga saya yang pahamnya. Dan saat ini, besok lusa mungkin tambah pemahamannya ya. Makanya jangan berantem lah, pusing kan ya. Padahal Islam itu indah, harusnya di masjid itu bukti terindah. Nah, kata kuncinya, kalau kata Imam Ibnu Athaillah, semua maksiat, kelalaian itu akibat memperturutkan nafsu. Jadi memang tidak cukup kita berilmu, tidak cukup kita mengamalkan, tapi harus juga mujahadah mengendalikan hati kita. Kalau ada dua pihak yang kita di tengah yang mendamaikan, ya. Di Australia ada Masjid Al-Latif Darut Tauhid di Perth. Kalau orang sholat banyak kok, sampai keluar-luar. Masjidnya memang tidak terlalu besar. Imamnya bergiliran, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang basmalahnya dibunyikan, ada yang tidak. Itu para ulamanya soleh-soleh. Tergantung beliaunya belajar di mana, ya pulang bawa ilmunya sudah. Apalagi kita yang nggak tahu ilmu ya, nggak usah ikut berantem, ikut akur saja. Halo, ya sudah hadirin. Demikianlah ibu bapak yang budiman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah,
berkahi majelis ini ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah. Jadikan doa-doa kami doa-doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, titipkan cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Undang kami semua ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Rabb, lindungi kami semua dari fitnah, dari wabah, dari musibah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Rabb sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, jadikan tamu ini Engkau muliakan dengan nikmatnya ilmu yang manfaat, nikmatnya amal yang Engkau terima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan segera bersiap duhur dan manfaat tidak ilmu ini insya Allah. Nah, apalagi dari Ustadz Fahrudin tadi, kalau manfaat bersyukurlah dengan bersedekah ya. Semoga dengan demikian ilmunya bisa diamalkan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas yang mau bersedekah silakan.